Halo semuanya, selamat datang kembali di Wazo. Tempatnya kita bahas hal-hal seru dan nostalgia bareng-bareng. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, video kali ini spesial banget. Kalian pasti udah nggak asing lagi kan sama duo paling ikonik dari Republik Cinta Manajemen? Yaitu Dara sama Mita The Virgin. Dulu lagu-lagunya tiap hari diputer di mana-mana. Tapi kalian tahu nggak sih kalau mereka pernah akting bareng di satu film horror thriller yang bener-bener dark? Judulnya The Promise. Film ini dirilis tahun 2017 dan jujur aja, atmosfernya beda banget sama image mereka di atas panggung. Di sini kita bakal lihat Mita yang misterius dan Dara dengan karakter yang penuh rahasia kelam. Karena banyak banget yang request dan pengen nonton lagi tapi susah nyarinya, spesial banget buat kalian subscriber setia Wazo. Gue bakal upload film ini secara full supaya kalian bisa nonton dari awal sampai akhir tanpa kepotong. Jadi siapin cemilan, matiin lampu, dan pastiin volume kalian pas karena kita bakal langsung masuk ke ceritanya. Tapi sebelum filmnya dimulai, jangan lupa buat klik tombol subrek dulu dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari channel ini. Oke, gak usah lama-lama lagi, ini dia The Promise. Kalau aja aku tahu ujungnya akan jadi seperti ini, lebih baik aku gak terima pekerjaan ini dari awal. Sumpah, aku gak pernah setakut ini dalam hidupku. Tante Rosa? Tante ada di dalam ya? Tante Rosa? Tante Rosa bunuh diri karena tidak tahan dengan penyakit Parkinson yang dialaminya. Sebagai perawat, aku merasa bersalah sekali. Aku merasa aku masih kurang serius merawat Tante Rosa. Sampai jadi seperti ini nasibnya. Oke, well guys, itulah akhir dari kisah misteri Suster Yolanda minggu ini. Makasih buat Rian Purwoko yang udah ngirimin kisah misteri untuk aku bacain malam ini. 107,5 musisi TFM Hits Music, MC Friend. Gimana cerita serem Rini tadi? Pada merinding gak nih yang di rumah? Karena Rini juga di sini merinding banget. Keren banget ya ceritanya. Buat kamu yang penasaran dan pengen banget ceritanya Rini bacain kayak cerita yang barusan, boleh kirim cerita kalian ke email musiccity107,5fm@gmail.com atau kalian juga bisa kirim ke emailnya Riri langsung
Mudah-mudahan nanti bisa Riri bacain. Oke, nggak kerasa waktu udah malam banget. Riri dari tadi kasihkan nih bacain cerita. Ri, hati-hati, malam Jumat Kliwon soalnya. Gua nggak takut, ada juga setan takut sama gue. Deh, gue duluan ya. Dah. Sini ngerjain gue. Siapa sih yang ngerjain? Siapa sih? Ada orang nggak? Halo? Siapa sih yang ngerjain gue? Gak lucu tau nggak? Ibu siapa? Ya, mau cari suster Yolanda. Suster Yolanda? Nggak mungkin. Suster Yolanda itu cerita misteri yang tadi saya bawain. Dia nggak mungkin di sini. Ibu pasti bohong. Ibu mau ngapain? Bu Linda. Salam ya Riri. Makasih semuanya, makasih. Happy birthday ya, Ri. Lah gua kaget banget tuh sih ngerjain gue ah. Gue cuma ikut duluan, yang ini semuanya idenya Dimas. Sama Bu Linda juga loh. Ri, nah kayak gitu perasaan pendengar kamu takutan, ya nggak sih? Lagian kan ini kita ambil dari kisah-kisah yang kamu bacain. Kecoa sama potongan tangan. Pocong-potongan. Terus Tante Rosa adalah cerita yang paling fresh kan? Iya benar. Oh iya, malam ini kita bukan hanya ngerayain ulang tahun Riri, tapi kita sekaligus mau merayakan keberhasilan dari program kisah misteri yang menjadi the most
favorite place di Indonesia. Iya Bu, nanti Tessa pasti pulang. Kalau orang tuanya Wanda udah pulang dari Belanda, baru Tessa baru bisa pulang Bu. Ya nggak bisa dong Bu. Aku kan baru kerja 4 bulan di sini. Ya Bu, namanya juga resiko jadi perawat. Ya begini Bu. Bu, nanti Tessa telepon lagi ya. Kamu mau kemana? Mau ke rumah Kak Riri, Kak. Hari ini dia ulang tahun. Besok aja ya. Gak bisa, Kak. Aku mau ngasih kejutan. Kalau besok kan udah gak seru lagi. Udah, besok aja ya. Aku mau tunggu di depan. Ya udah, kalau itu mau kamu. Aku ambil baju hangatmu dulu ya. Tante Mega itu kan bukan ibu kamu. Jadi dia gak berhak ikut campur urusan kamu. Tapi Tante Mega kan yang ngerawat aku dari kecil. Aku bingung, kok Tante Mega gak suka ya sama kamu? Padahal dulu dia baik-baik aja sama kamu. Masa Tante Mega bilang kamu cowok yang gak bisa dipercaya? Harusnya dia udah sampai. Kamu kan besok terapi. Harusnya jangan tidur terlalu malam. Kakak tidur aja. Aku nunggu di sini. Makasih ya. Kamu baik banget sih. Makasih ya dia ulang tahunnya. Ini buat aku kan? I love you. I love you tuh Dimas. Bagus banget tapi agak longgar sedikit sih. Cuma gak apa-apa, aku seneng. Makasih ya sayang. Wanda, tumben kamu di sini? Nunggu Kak Riri, Tante. Oh, nunggu Riri. Ririnya lagi pergi tuh sama cowoknya. Lagi pacaran. Pas kado ya? Iya, Tante. Dia ulang tahun. Emang hari ini hari ulang tahunnya Riri. Tapi kalau menurut Tante, kayaknya percuma juga kamu nungguin dia. Pasti pulangnya pagi. Aku mau... Ya udah, Tante tinggal masuk dulu ya. Tante Mega itu bener Wanda. Udah hampir jam 1 malam sekarang. Anterin aku yuk sampai depan. Nanti kalau ketahuan Tante Mega terus jadi masalah loh. Justru sekarang aku pengen Tante tahu gimana. Aku antar kamu sampai sini aja ya. Sampai ketemu di studio besok, oke? Oke. Kasih ya. Kak Wanda, bangun Kak. Kepala aku sakit nih.
Kak Riri? Kak Riri berdarah? Oh iya, ini tadi aku berantem sama Tante Mega. Kamu dengar kan pasti? Nih, gara-gara cincin ini. Dimas tadi ngelamar aku. Tante Mega gak suka. Kamu enak. Hidup kamu sendiri, terus bebas. Aku nggak sendiri kok. Masih ada Kak Tessa. Tessa, perawat kamu itu. Iya Kak. Mama sama Papa yang suruh. Kecelakaan mobil ya kamu? Iya. Adik kamu meninggal? Itu adik kamu yang meninggal? Kamu pasti ngerasa bersalah ya? Kamu pasti berpikir mendingan kamu yang mati. Iya Kak. Tapi itu dulu. Kakak tahu, kakaklah yang menyelamatkan hidup aku. Aku selalu suka siaran yang kakak bawa. Meskipun ceritanya serem, tapi selalu ada pesan yang kakak sampaikan. Seperti yang kakak bilang, hidup adalah sesuatu yang perlu disyukuri setiap harinya. Kamu bener. Misteri rumah jompo. Misteri gedung tua. Ini semua kamu yang tulis? Kenapa kamu nggak kirim ke radio aku? Kan bisa aku bacain ceritanya. Udah kok. Kakak lupa ya? Waktu itu kakak bilang kurang menarik. Jadi ya... Harusnya kamu coba lagi. Udah. Berkali-kali malah. Maaf ya Wanda. Tapi kamu emang suka ya nulis cerita misteri? Udah pernah ketemu setan belum? Sebenarnya setan itu gak menakutkan. Karena mereka biasanya hadir untuk nyampein pesan. Justru menurut aku manusia yang menakutkan. Karena mereka bisa membunuh dan mematikan. Udah dulu ya, aku pamit. Kak, aku punya kado buat kakak. Kado? Tuh. Itu buat aku. Harusnya kamu kasih sendiri ke aku. Ayo kamu coba, kamu pasti bisa jalan. Bisa, kamu pasti bisa. Ayo coba. Ayo. Coba ambil sendiri kasih ke aku. Ayo, ayo. Ayo coba lagi. Ayo. Ayo, ayo. Nah, kamu udah bisa berdiri, sekarang ambil sendiri kasih ke aku kadonya. Aku nggak bisa kak. Bisa, ayo kamu coba. Kamu ambil sendiri, kasih ke aku. Ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo. Bisa, kamu pasti bisa. Ayo, ayo. Pelan-pelan. Ayo, ayo. Beneran nih buat aku. Aku buka ya. Bagus. Wanda. Wan. Aku manggil kamu dari tadi. Kamu nggak denger ya? Ayo bangun. Kamu tahu sekarang jam berapa? Jam wiperku mati kak. Trainermu sudah datang. Ayo. Astaga. Kamu ngapain sih, Nak? Aku pikir kok bisa jalan kak. Kalau mas banget hari ini, kita coba jalan lagi yuk. Pelan-pelan ya. Oke.
Ya, bagus. Ups. Ayo, ayo. Kita coba lagi. Ayo, Wanda. Kenapa hari ini? Kita jalan lagi yuk. Wanda. Ayo kita coba lagi yuk. Aku bisa jalan. Iya. Kamu pasti bisa jalan kok kalau kamu mau. Semalam itu aku bisa jalan. Berapa nih? Permisi, Tan. Ini Wanda mau memberikan sesuatu buat Riri, Tan. Ririnya masih tidur. Percuma. Kalau weekend kayak gini siang bangunnya dia. Titipinnya ke tante aja kadonya ya. Dan titipin ke Riri dah. Kalau boleh, aku mau langsung ketemu Kak Riri, Tante. Orang Ririnya masih tidur. Kepercayaan siang dia bangunnya. Cuma kamu datang sini juga. Ya udah Tante, nanti aku balik lagi. Lama banget rumah gua, Rit. Kok ada pos apaan? Iya kelihatan. Iya, lu mobil putih deh pasti. Ya kan? Oke, oke. Turun dong. Aduh, Babe Princess. Lama banget sih, Babe. Halo Mas Jeng. Aduh, Babe, jam segini baru datang dari mana aja sih? Ke on time loh. Si ibu ini nungguin Biasa, aku tadi ke PI dulu nungguin. Tapi Beb, ngomongin Iya, kok iya. rumahnya kecil banget ya, rumah apaan sih nih? Aduh, ini sih rumah kecil nggak masalah. Rumah Eke yang kayak istana tuh Surabaya. Kapan-kapan main dong sana. Oh, jadi ini rumah kontrakan. ya. Kecil banget ya. Eh, catering langganan kita udah Eke pesen tuh di dalam. Kita udah lapar. Yuk, ayo, daripada lama-lama, yuk. Smelly scoundrel that is a no good for nothing scavenger. And I think people really believe that the world would be better off without them. They kind of put them on the same category as this could be the truth. Mama, ayo buka tangannya. Sabar dulu. Sabar. Sebentar lagi baru dibuka ya. Oke, oke. 1, 2, 3. Wah, Mama, Mama. Ini selamat mobil baru. Ayo deh, kita lihat mobil baru. Pak, ikutin kameranya. Sekarang lihat. Makasih Mama. Selamat pokoknya, yang penting kamu tambah pintar. Wah, wah, makasih Papa. Ayo sekarang ikutin aja. Lihat ke dalam mobilnya. Udah jadi deh. Tuh lihat Papa. Dadah, pakai mobil lagi. Kak Wanda gak akan lupain Indra kan? Kak Wanda gak akan lupain aku kan? Kak Wanda! Kak Wanda! Kak Wanda! Privately owned. We'll swap.
public store. The expected Park in South Africa. to it. Hyenas undoubted To care more. to inflate it. Good for nothing. Maafin Kak Wanda, Order to Indra. appear. Smith. Gara-gara kakak bikin kayak gini. Order to appear. Hai Mama. Bagaimana kabar kamu, ha? Baik, Ma. Mama gimana kabarnya? Mama baik-baik saja, sayang. Papa gimana, Ma? Hari ini kan kamu terapi, kan? Udah kok, Ma. Wanda, mungkin sebentar lagi pekerjaan papamu akan selesai. Kami akan segera pulang, ya? Iya, Ma. Aku udah dapat izin kok dari kampus. Dekanku bilang kalau... Ya sudah. Wanda, itu ada Riri di kamar kamu. Hah? Riri? Gak ada kok, Ma. Itu ada di belakang kamu. Ma? Ma? Wanda, Riri? kamu dengar nggak? Aduh, itu Riri gantung diri. Hah? Tante Mega nemuin Riri gantung diri di kamarnya. Riri itu kalau bikin emang bangunnya siang. Emang kebiasaan anak itu bangunnya siang. Jadi saya nggak mau ganggu istirahatnya dia. Makan siangnya aja nggak dimakan, nggak disentuh sama dia. Jadi saya inisiatif untuk ke kamarnya. Begitu saya di depan kamarnya, ternyata pintunya yang dikunci. Saya buka pintunya, Ririnya udah nggak ada. Apa sebelumnya ada hal-hal yang aneh dari kelakuan Riri? Enggak bangga dia. Apa kondisi Riri sedang depresi? Frustasi? Bapak, dia nggak depresi, dia nggak frustasi, dia anak yang ceria, dia anak baik, normal seperti anak-anak lainnya, nggak ada apa-apa. Bu, saya mau tanya sama ibu. Selama ini hubungan ibu dekat sama Riri? Nggak dekat sekali sama anak itu. Apa akhir-akhir ini Anda terlibat pertengkaran dengan Riri?
Tante nggak pernah bertengkar sama Riri. Tante bohong. Kemarin Tante habis berantem kan sama Kak Riri. Sampai Tante nampar Kak Riri. Udahlah Tante, Kak Riri udah bilang kok semuanya. Kamu bertemu dengan korban jam berapa? Sekitar jam 4 pagi. Kami rasa itu nggak mungkin. Menurut analisa kami, korban tewas sekitar jam 1 atau jam 2 malam. Kak Riri, ini ada cerita misteri buat kakak. Mudah-mudahan kakak suka ya. Dan ini ada kalau jam tangan yang gak sempat aku kasih buat kakak. Tante mau ucapin terima kasih banyak sama Tante. Karena selama ini kamu udah baik. Kamu perhatian sama Riri. Tante, Kak Riri baik. Tapi kenapa Tante jahat sama Kak Riri? Wanda, kamu salah nilai Tante. Mana mungkin Tante jahat sama Riri? Gak ada. Tante hanya bersikap tegas. Tante memang agak protektif sama Riri kalau masalah laki-laki. Karena Tante punya alasannya. Tante gak mau keponakan Tante nantinya akan bernasib yang sama kayak Tante. Ketemu sama laki-laki brengsek terus ditinggalin kayak gitu. Itu yang Tante gak mau, itu yang Tante jaga. Jadi jangan pernah kamu bilang Tante jahat. Dan asal kamu tahu, Wanda, Tante menyesal, jangan menyesal. Kenapa? Kak Riri gak mau gantung diri, Tante. Karena gak mungkin dia ngelakuin itu semua. Apa maksud kamu? Hah? Jadi maksud kamu nuduh Tante kalau Tante yang ngelakuin ini semua? Iya. Hah? Tante yang berbuat sama Riri. Tante yang ngelakuin ke Riri ini semua. Wanda, Tante kasih tahu sama kamu ya. Hah? Kamu jangan kurang ajar sama Tante. Huh? Ini ada kado buat Kari. Dan ini kenang-kenangan terakhir dari aku buat dia. Jadi tolong. Tante simpan baik-baik kado ini. MC Friends masih bersama saya Jun Hakim menggantikan Riri Andini
Dan malam ini saya akan membacakan kisah-kisah misteri di Malam Misteri. Malam ini saya akan membacakan cerita misteri tentang perempuan dalam pasungan. Oke MC Friends, jangan kemana-mana. Masih di Malam Misteri dan tentunya masih bersama saya Jun Hakim. Dan pastinya masih di 107.5 Music City FM Jakarta Hits Music Station. Siapa di dalam? Nggak lucu nih ah! Jangan bercanda dong ah! 107,5 Musik City Hits Musik. Selamat malam pendengar radio. Bertemu lagi bareng sama Riri di sini. Malam ini Riri bakal membacakan kisah misteri penyiar radio yang mati gantung diri. Cerita ini dikirimkan oleh Wanda Winata. Kamu bisa berdiri. Suster, saya yakin kalau Wanda tadi malam bisa berdiri, suster. Berasa? Wanda, kamu ingat semalam bisa berdiri? Baik, kalau gitu kita jalan lagi ya. Oke. Yuk. Satu demi satu, Wanda. Oke. Seharusnya sekarang kita bisa lebih bebas kan? Kamu kenapa sih, Dimas? Apa ada yang lain selain Riri? Sorry. Sorry. Jit, kenapa? Saya udah ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang lain. Dan yang lain juga berbahas setuju. Kayaknya kantor ini perlu diruat. Soalnya semenjak Riri meninggal, jadi spooky gitu. Teman-teman jadi pada takut siaran malam.
Wan, ini susunya. Obatnya juga jangan lupa diminum ya. Tadi dokter Yudo nelfon aku. Aku baru tahu kalau dia itu psikiater kamu. Iya kak, papa sama mama yang suruh. Mereka khawatir aku gila gara-gara kecelakaan sama Indra. Dia nanya ke aku, kapan kamu... Aku nggak mau kak, aku nggak gila. Gak ada salahnya kan? Kan cuma... Aku nggak mau. Aku mau tidur. Kak Tessa percaya setan? Kenapa kamu nanya begitu? Gak apa-apa kak. Cuman baru aja tadi aku nyelesain cerita yang baru. Kamu masih penasaran ya? Karena cerita kamu ditolak. Kali ini beda kak. Kalau Kardi masih hidup, pasti dia senang dengan ceritaku yang baru. Kenapa kamu nggak coba lagi aja? Siapa tahu diterima. Udah gak seru kak, kalau bukan dia yang bawain. Ya udah, kamu tidur sekarang ya. Tante kangen sama kamu. Malam ini saya akan bacakan kisah misteri dari Wanda Winata. Misteri penyiar yang bunuh diri. Aku dibunuh. Aku dibunuh. Aku tidak pernah gantung diri. Aku dibunuh. Siapa ya? Tessa! Kenapa, Tante? Apa-apaan nih, Tante? Keponakan saya gantung diri. Bunuh diri gara-gara kamu. Aku nggak ngerti apa maksud Tante. Tapi kok kamu? Saya paham betul perempuan apa kamu. Saya tahu betul Dimas itu laki-laki seperti apa. Pakai selingkuh sama kamu. Dimas itu cintanya sama aku, Tante. Diam kamu, diam. Mau apa soal cinta kamu? Dimas itu udah nggak cinta sama Riri, Tante. Ririnya aja yang terus ngejar-ngejar Dimas. Aku itu bukan orang yang sejahat Tante pikir.
tunggu ya. Saya belum selesai ngomong sama kamu. Tunggu sini. Wanda. Ada apa, Kak? Enggak apa-apa. Malam ini aku tidur di sini ya sama kamu. Loh, kenapa? Cincin dari siapa ini? Oh ini, dari ibuku. Kak Dimas pasti sedih ya, Kak? Kak Riri meninggal. Iya. Sini biar aku aja. Kak, menurut aku Kak Riri dibunuh. Jangan sembarangan kamu. Polisi kan sudah memberitahu penyebab kematian Riri. Ya, bisa aja kan? Dari cekik sama tali, terus digantung. Jadi, seolah-olah dia kayak bunuh diri. Jangan ngaco kamu. Tahu teori seperti itu dari mana sih? Dari Kak Riri. Dia kan sering muncul, Kak. Tapi jangan takut. Katanya, kalau kita ketemu setan, dia cuma mau nyampein pesan kok. Mungkin Kak Riri mau ngasih tahu siapa yang bunuh dia. Dugaanku, Tante Miga yang bunuh Kak Riri. Tante, apa sih kamu nyari Wanda di rumah saya? Wanda nggak ada di sini. Enggak, tadi aku lihat kalau Wanda ada di sini, Tante. Wanda. Jangan berisik. Wanda. Apa sih kamu? Gak percaya banget sih. Cari sampai puas. Aduh, Wanda, sadar Wanda. Tante tolong. Nih, kasih Wanda minum. Jadi kamu masih berpikir kalau aku bakal mencelakakan Wanda? Iya. Fine.
Gak apa-apa kan? Gak masalah kan katanya? Wan, ngapain kamu kesini? Gimana kondisinya? Dia nggak apa-apa kan? tapi aku masih ngerasa aman kalau dia tinggal di sini. Emangnya kalian mau bawa Wanda kemana sih? Wanda, Kak Dimas, aku yang ngajak Dimas ke sini. Kita berdua mau ngajak kamu ke rumah sakit biar kamu aman tinggal di sana. aku mau di sini. Kak Dimas di sini aja ya, temenin kita. Tante Mega kayaknya masih marah sama aku. Dia masih percaya kalau aku yang menyebabkan Riri bunuh diri. Wanda bilang Riri dibunuh. Dia sering digentayangin arwah Riri. Terus kamu percaya? Aku nggak tahu. Kamu didatangin juga sama dia? Riri pasti marah. Gara-gara kan aku sama kamu. Yang aku bingung, gimana caranya Wanda tiba-tiba ada di rumah Tante Mega. Udah 2 kali loh aku ngeliat Wanda bisa berdiri. Salam misteri. Malam ini kita akan mendengarkan cerita misteri yang dikirimkan oleh Wanda Winata. Kisahnya tentang penyiar yang bunuh diri karena kecewa cintanya yang murni telah dikhianati oleh kekasih. Cerita berawal dari kesibukan Riri, seorang penyiar di sebuah radio swasta di Jakarta. Riri percaya bahwa Dimas, rekan kerjanya di radio, sangat mencintai dirinya. Sebagaimana dia juga mencintai Dimas penuh hati. Riri merasa sakit hati sekali ketika dia mengetahui bahwa cincin yang diberikan Dimas bukan untuknya, tapi untuk perempuan lain. Dia hanya ingin janjinya tidak pernah diingkari. Wan? Riri merasa hidupnya hancur. Riri merasa tak ada lagi harapan dalam hidupnya. Riri memilih untuk mati. Kenapa Kak Dimas? Gak apa-apa. Kak Riri datang ya? Kakak punya salah apa sama Kak Riri? Kalau kakak nggak punya salah, kakak nggak usah takut. Dia cuma mau nyampein pesan kok. Kakak saya itu perawat yang baik ya.
Udah telaten, rapi lagi. Iya. Kakak cinta banget ya sama Kak Tessa. Kamu mau nambah lagi nggak? Oh iya, Kak Tessa kemana ya? Kok nggak pulang-pulang? Oh, bukannya dia ngambil obat kamu ya? Oh ya? Bukannya baru kemarin ya dia ngambil? Sudah berapa lama kamu merawat Wanda? Sudah hampir 5 bulan, Dok. Sejak orang tuanya mendapatkan tugas di Belanda, Dok. Saat itu masih lumpuh, Masih, Dok. tapi masih terapi jalan. Masih, Dok. Emang kenapa, Dok? Oke, Tessa. Coba sekarang kamu ceritakan kejadian aneh apa yang kamu alami. Sampai kamu datang ke sini dan konsultasi dengan saya. Kak Dimas, ada sesuatu buat kakak. Apa ini? Kakak tahu, aku seneng banget loh sama acara Salah Misteri. Apalagi kalau gue yang bawain Kak Riri. Dan aku harap cerita itu bisa dibawain sama dia. Kamu udah pernah ngirim naskah-naskah ini? Udah kok, tapi ditolak. Surat penolakannya ada tuh di dalam. Oh, ini mungkin karena cerita kamu kurang pas kali, Wanda. Karena emang setiap minggunya itu banyak cerita-cerita baru yang masuk. Jadi, Ya, gak apa-apa kak. Aku gak masalah kok. Lagian kan, emang aku senang nulis cerita misteri. ya berarti kamu harus coba lagi. Tapi sayang, yang bawain bukan dia lagi. Padahal, aku udah punya cerita baru yang bagus. Secara fisik, Wanda tidak lumpuh. Lumpuh bagi Wanda adalah pilihan kejiwaan. Ya, masuk. Tessa, perkenalan, ini Suster Aini. Suster? Tessa. Suster Aini ini sebenarnya bukan ahli terapis syaraf dan tulang. Tapi Suster Aini adalah asisten saya di klinik. Saya sengaja menugaskan Suster untuk mengawasi perkembangan Wanda. Apakah semua cerita itu udah layak untuk diterima? Oke, gini aja, Wanda. Biar aku kirim ini ke radio ya. Biar produser nanti yang nilai. Gimana? Makasih ya kak. Sama-sama. Jadi sebenarnya Wanda, Iya. Sebenarnya Wanda itu tidak lumpuh sama sekali. Dia masih bisa berjalan dengan normal. Lumpuh yang dipilih Wanda adalah untuk menenangkan dia dari rasa bersalah akibat kecelakaan yang dialami adiknya, Indra. Ada hal lain lagi yang harus kamu tahu tentang kondisi Wanda. Kamu tahu penyakit bipolar? ya, penderitanya seringkali mengalami perubahan emosi yang sangat ekstrim, Dok. Tapi saya tidak pernah merawat pasien seperti itu sebelumnya, Dok. Wanda sejak kecil mengidap penyakit depresi bipolar.
kalau dia dalam penuh tekanan dan merasa kecewa, maka perasaannya akan berubah dengan total. Saat normal, dia bisa menjadi lembut, tapi tiba-tiba saat kecewaannya memuncak, dia bisa menjadi sangat agresif. Ceritanya belum dikirim ya, Kak? Oh iya, maaf Wanda. Aku juga lagi pesen kurir kok. Nanti juga ntar lagi datang. Tapi kalau kamu punya backupnya di komputer, kamu bisa kirim ke email aku kok. Ini, ada cerita baru. Oh, ini cerita baru ya? Ya tunggu kabarnya ya, Kak. Iya, iya. Nah, tuh kurirnya datang. Aku kirim sekarang ya. Kekecewaan pertama Wanda adalah ketika adiknya baru lahir. Wanda merasa orang tuanya lebih menyayangi adiknya daripada dirinya. Coba kamu lihat. Saat kondisi normal, Wanda sangat menyayangi adiknya. Tapi saat ada tekanan, marah, kecewa, Wanda bisa saja menyakiti adiknya. Awanda. Ganggu aku! Pergi kamu! Awanda udah sayang sama aku lagi ya. Aku benci sama kamu! Pergi! Naskahnya nggak ada yang bagus. Nggak cocok juga buat radio kita. Satu pun gak ada yang bagus. Iya, biasa semua. Lu kan barusan denger Bu Indah ngomong apa. Ya udah deh. Gimana, Kak? Naskahku diterima? Naskah kamu bagus-bagus kok. Kakak bohong. Enggak, aku nggak bohong. Naskah kamu itu udah di... Ditolak. Ditolak lagi juga nggak apa-apa kok. Berarti kakak sama aja sama Karir. Gak pernah suka sama naskah. Kak Tessa juga bohong. Dia ketemu sama dokter Yudo kan. Padahal dia tahu aku gak pernah suka sama dokter Yudo. Iya, halo. Iya betul, saya sendiri. Oh iya benar-benar, benar Pak. Iya ke Surabaya. Oh oke. Iya ya, terima kasih banyak ya Pak ya. Iya mari.
siapa? Dia hanya ingin janjinya tidak pernah diingkari. Riri, ini kamu kan? Ini kamu kan? Kamu nggak mau tante pergi, Riri. Balaskan dendammu. Balaskan dendamku. Mereka telah membunuhku. Setelah itu, kamu boleh pergi. Wan, aku ke studio dulu ya. Nanti aku balik lagi. Wanda? Wan? Wanda? Wan? Wanda? Tante sadar, Tante. Bukan aku yang bunuh Riri, tapi Wanda, Tante. Bohong. Kamu yang bunuh Riri. Tante tahu. Kamu kan yang bunuh Riri. Tante tahu. Mau ngapain kamu? Mau ngapain kamu? Lepas. Tante Mega. Dimas. Dimas, ayo kita pergi dari sini.
panggil polisi. Aku harus panggil polisi. Ternyata aku seorang pembunuh. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tega ngelakuin ini semua? Tega. Kalian yang tega sama aku. Kalian berbohong. Kalian melanggar janji kalian semua. Contoh. Riri. Shh, Riri yang sudah mati. Dia menolak semua cerita aku. Dia menolak semua cerita aku. Dia bilang, Wanda, coba. Aku terus coba. Aku terus coba lagi. Tapi apa? Tak ada satupun yang terima. Dia bakalan jagain aku. Tapi apa? Hah? Tak pernah sekalipun dia bersikap baik sama aku. Kamu berbohong. Kamu menemui Dokter Yudo kan? Kamu tahu Dokter Yudo? Kamu tahu? Aku nggak pernah suka sama Dokter Yudo. Kalian semua jahat sama aku. Aku sayang sama kalian semua. Tapi kenapa kalian jahat sama aku? Daripada kamu masuk penjara, lebih baik kamu mati. Jangan, Kak. Anak kecil, pergi kamu. Jangan sakitin orang lagi, Kak. Diam. Ini urusan aku. Jadi kamu mendingan pergi. Pergi. Nanti dia marah, Kak. Dia siapa? Mana? Mau ngapain kamu? Ingat, setan tidak bisa membunuh manusia. Wanda! Wanda! Terima kasih kepada Wanda Winata yang telah mengirimkan cerita misteri penyiar bunuh diri. Cerita terbaik yang pernah diterima oleh radio kami. Semua itu
karena hanya ingin janjinya tidak pernah diingkari. Salam misteri. Gimana tadi filmnya? Gila ya. Nggak nyangka banget kan lihat akting Dara sama Mita di The Promise tadi? Karakter mereka bener-bener dapat banget nih menurut gue. Buat kalian yang udah nonton sampai habis, bagian mana nih yang menurut kalian paling bikin merinding atau paling plot twist? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar bawah ya. Gue pengen tahu gimana reaksi kalian setelah nonton aksi duo The Virgin ini. Terima kasih banyak buat yang udah nemenin gue nonton bareng di channel Wahzo hari ini. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka video ini, share ke teman-teman kalian yang ngefans sama The Virgin. Dan yang paling penting, subrek channel ini biar makin berkembang. Kira-kira film horor atau film jadul apa lagi ya yang seru buat gue upload full di sini? Kasih saran kalian di komentar juga ya. Gue Wahzo pamit dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya.